Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillalladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dinihi kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu wa la taqafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa bil akhirah wa lahum fiha ma tastahi anfusukum wa lahum fiha ma tad'un nusulan min ghafurur rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita senantiasa tingkatkan iman dan takwa kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedalam-dalamnya, dengan sebesar-besarnya. Karena kesempatan ini, kemuliaan dan kebahagiaan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang dipilih, yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah orang-orang yang didudukkan dalam majelis yang mulia ini sudah disiapkan oleh Allah dengan al-jannah, dengan surga khalidina fiha abadan, yang selama-lamanya akan ditempati. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat disebut sebagai Sayyidul Ayyam, sebagai rajanya hari, pimpinnya hari. Maka kita semuanya harus betul-betul berbangga, berbahagia. Bagaimana tidak bangga? Pada hari Jumat pula Nabi Adam alaihissalam diciptakan di surga. Hari Jumat pula Nabi Adam divonis masuk ke dalam surga dan diampuni semua dosa-dosanya. Juga hari Jumat pula Allah nanti akan putuskan pelaksanaan hari kiamat kubro, kiamat yang paling besar di hadapan kita semuanya. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Jumat yang mulia? Karena dalam sebuah hadis disampaikan bahwa orang-orang yang melaksanakan salat Jumat ini, setiap langkah kakinya bernilai sama dengan ibadah selama 1 tahun. Bahkan ada yang mengatakan sama dengan ibadahnya orang yang sedang berpuasa. Itulah kebesaran, kemuliaan ibadah salat Jumat yang agung. Hari besarnya, hari rayanya umat Islam dalam waktu mingguan. Sidang Jumat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita semuanya hari-hari diberikan tarbiyah, diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan ad-dunya madrasatun, dunia ini adalah ladangnya pendidikan. Allah mendidik kita, menasihati kita. Hari-hari tetangga kita sudah pulang ke rahmatullah. Hari-hari tetangga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 orang, 3 orang, 4 orang setiap RT-nya. Ini adalah pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ahli kasab menyampaikan seolah Allah berkata, inilah pelajaran yang nyata darimu hai manusia. Maka berpikirlah bahwa kamu pun setiap saat akan aku panggil seperti tetangga kamu. Hari ini kamu taksiah, besok kamu ganti ditaksiai. Itu adalah kata-kata yang tersirat yang disampaikan para ahli sahabat, orang tua kita, masyayikh kita, yang hari-hari disampaikan kepada kita semuanya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Khalifah Ali radhiyallahu anhu bertanya kepada para sahabatnya, "Hai sahabatku,
Siapakah orang yang paling baik itu? Maka dikatakan orang yang baik itu orang yang dermawan, ya Ali. Bukan, orang yang baik adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan siapa yang paling cerdas? Saya tidak tahu ya Ali. Orang yang paling cerdas adalah orang yang senantiasa mengingati al-maut, mengingati kematian, kemudian menyiapkan bekal kematian yang sebanyak-banyaknya. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an, "Idza jaa ajalukum walastakhirum sa'atan walastaqdimun." Kita ini semuanya akan mengalami yang namanya kematian. Semua makhluknya Allah akan mengalami kematian. Dan kematian ini kalau sudah tiba saat ajalnya tiba, tidak bisa dimajukan, juga tidak bisa dimundurkan. Berarti kita semuanya mengenal, mengimani adanya iman kepada hari akhir, hari pembalasan. Berarti iman juga yakin adanya nikmat kubur, adanya siksa kubur. Maka disitulah pada kesempatan ini kita akan mencari bagaimana bekal kita di kubur nanti, supaya kita mendapatkan nikmat kubur, bebas dari empat kubur, dari azab kubur. Sidang Jumat rahimakumullah. Para masyayikh kita, para ulama, jumhur ulama sudah memberikan ajari kepada kita semuanya, supaya kita semuanya selamat dari azab kubur. Tapi sebelumnya kita harus paham betul. Dalam sebuah hadis juga disampaikan bahwa dikatakan dunia ini bagi orang-orang Islam, bagi orang-orang yang beriman, dikatakan dunya sijnul mu'minin. Dunia ini adalah penjaranya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang-orang beriman disibukkan dengan amalan, dengan ibadah, zakat, puasa, haji, siang dan malam berzikir, semuanya diatur, sholatnya diatur, makan diatur, tidur pun diatur. Banyak derita karena apa? Nanti akan dibalik. Ketika dikubur akan dibalas, karena kubur adalah tabungan. Celengan kita nanti dikubur kita ambil. Maka sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat hidup inilah kesempatan kita untuk beramal sebanyak-banyaknya. Supaya kita semuanya paham bahwa memang dunia ini adalah penjaranya orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Banyak derita, tapi dibandingkan penderitaan di akhirat, penderitaan kita itu gak ada satu debu pun gak ada. Kita nanti akan menderita ketika di mahsyar, ketika di sirat, ketika di mizan, apalagi di neraka. Masya Allah, tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita gambarkan penderitaan dan keluh kesahnya. Ketika di dalam mahsyar saja, ya Allah, lemparkan aku aja ke neraka, ya Allah. Di mahsyar ternyata Masya Allah matahari diturunkan dekat dengan kepala, sehingga panasnya luar biasa. Inilah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita paham juga, kubur bagi orang-orang tidak iman itu sebagai apa? Maknun. Sebagai apa? Sebagai pemberian balasan kebaikan, sebagai ketenangan yang sesungguhnya, istirahat yang sesungguhnya. Al-maknu itu ketika kita istirahat yang selama-lamanya di dalam kubur. Itu kebahagiaan sebagaimana tidurnya pengantin baru. Sedangkan surga bagi orang-orang yang beriman adalah al-masyuru, sebagai masa depan yang sesungguhnya. Al-masyur adalah masa depan yang abadi, masa depan yang kita harapkan dan kita banggakan. Sebaliknya bagi orang-orang kafir, dikatakan ad-dunya al-jannatil kafurun. Dunia ini adalah surganya bagi orang-orang yang kafir. Maka andaikan Allah tidak mertimbangkan, tidak khawatir adanya satunya umat yang sama, yaitu kafir semua, maka rumah-rumah akan diberi emas semuanya, semuanya akan diberi mutiara yang banyak sehingga rumahnya bermewah-mewah. Maka rumah kita biasa-biasa, disyukur saja, tidak terbuat dari mutiara dan emas, rumahnya biasa semua. Orang-orang Magetan nggak ada yang rumah terbuat dari mutiara, dari emas, nggak ada. Memang itu adalah tanda orang-orang kafaro. Bagaimana penduduk kafir ini bermewah-mewah dalam harta. Karena apa? Memang dunia ini adalah surga bagi orang-orang yang kafir. Sedangkan al-qabri dikatakan sebagai azabul, sebagai azab bagi orang-orang yang kafir. Sedangkan neraka bagi orang kafir,
Ya Allah, termasuk itu suruh sebagai masa depannya orang kafir adalah neraka yang selama-lamanya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pendapat, ada suatu nasihat dari orang tua kita, dari para ulama, jumhur ulama disampaikan supaya kita semuanya nanti terbebas dari azab kubur, bencana kubur. Minimal ada 4 amalan yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah amanu billah wa rasulihi, iman kepada Allah dan Rasulnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bentuknya kita iman kepada Allah dan Rasulnya? Ketika kita ada masalah apapun yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, kita harus segera berwudu, sholat 2 rakaat, ya. Mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon penyelesaian. Anaknya sakit, istrinya sakit, keluarganya ada yang terkena Covid. Jangan ke dokter dulu. Kita wudu, kemudian sholat 2 rakaat, ya. Kemudian kita siapkan air, kita tiup air itu. Mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat janjinya, ya, inna sholata tanha anil fasai wan munkar. Ya, atau wasta'inu ala sabri wa shalah, mintalah dengan sabar dan salat. Inilah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun kita minta petunjuknya Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan-amalan ini akan menjadi amalan utama. Bahkan penduduk Saudi sampai sekarang pun, masya Allah, rumah sakit sepi karena apa? Amalan ini dipraktikkan betul. Bagaimana kita semuanya minta penyelesaian masalah apapun melalui sholat. Kemudian yang kedua, jamaah yang mulia, ini sudah dipraktekkan di negeri Malaysia. Setiap akan tidur harus mengatakan dulu, yang pertama adalah surah Yasin. Kemudian yang kedua adalah surat Al-Mulk. Ini sudah janjinya Allah lewat Rasulnya. Siapapun yang membaca kedua surat ini, maka nanti kalau mati setiap saat akan syahid di jalan Allah. Kalau nanti dikubur akan diberikan cahaya yang terang dan dibebaskan dari siksa kubur. Alhamdulillah. Ini terpraktekkan. Kalau di negeri kerajaan Malaysia itu dihukumnya wajib. Semua rakyatnya sebelum tidur diwajibkan membaca surat itu. Yang pertama surah Yasin, yang kedua adalah surat Al-Mulk. Suratnya pendek, itu enggak panjang. Al-Mulk itu hanya sekitar 2 halaman. Jamaah yang mulia. Kemudian yang ketiga, resep yang ketiga, supaya kita berikan nikmat kubur dan bebas dari azab kubur, supaya kita semuanya setiap hari qiraatul Quran, membaca kitab suci Al-Quran, syukur bisa mengamalkan. Apakah one day one juz atau one day 1 ruku, 1 ruku, terserah sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Karena Quranlah yang akan memberikan syafaat nanti di kubur kita. Quran akan berubah menjadi seorang pemuda yang ganteng, yang nanti akan menolong kita. Siapa kamu? Ternyata aku adalah amalan kamu, Al-Quranul Karim. Ini jamaah yang mulia. Itulah yang nanti menjadikan kita nikmat di dalam kubur, senang di dalam kubur. Kubur akhirnya akan menjadi berbau harum karena dibukakan jendela surga oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kita tertidur di hamparan berwarna hijau menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah yang mulia, amalan yang ketiga yang luar biasa. Yang terakhir, kita berdoa. Sebelum kita salam setiap salat apapun, apakah sunnah atau fardu, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana doa kita? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, a'udzubillah min azabil kubur wa min azabin jahannam wa min fitnatil mahyal wal mamat wa min fitnatid dajjal. Kita mohon kepada Allah dari azab kubur, ya, maupun azabnya neraka. Juga kita mohon untuk terbebas dari fitnahnya manusia, juga fitnahnya dajjal. Itu sebelum kita salam. Ini jamaah yang mulia. Bagaimana kita semuanya cukup dengan 4 amalan ini, ditambah lagi yaitu salat berjamaah istiqomah. Siapapun yang salat fardu berjamaah istiqomah di masjid, maka besok akan masuk surga tanpa dihisab. Bahkan diberikan barokah kubur, nikmat kubur yang selama-lamanya. Ini jamaah yang mulia, mudah-mudahan sedikit ini mengingatkan kita bahwa kita semuanya ini setiap hari, ya, bahasa kerennya itu kita ini semuanya ditarbiyah
atau dijewer oleh Allah. Kamu yang sungguh-sungguh, tetangga kamu hari ini udah mati semua nih, apa masih kurang lagi? 2 minta tambah lagi. 4, adapun yang lain itu hanya asbab saja. Semuanya kekuasaan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Banyak tetangga kita tanpa sakit, tanpa Covid juga meninggal dunia. Karena apa? Prerogatif urusan nyawa hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kullu min indillah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan ini harus kita tanamkan bahwa kita semuanya setiap saat harus siaga satu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah ikrar kita setiap hari. Jangan sampai kita ingkari. Hidupku, matiku, sholatku, ibadahku, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Aku siap ya Allah, siaga satu. Monggo dipersilahkan untuk menyiapkan morinya, kainnya disiapkan, monggo. Ini semuanya bukti kita semuanya sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita memang perlu bekal yang cukup, ya. Perlu bekal yang cukup. Ya, kalau belum cukup kita harus senantiasa melipat gandakan banyak amal ibadah kita, banyak kebaikan kita. Setiap yang kita lakukan baik itu adalah ibadah kepada Allah taala. 3 akan mengantarkan 3, harta kita, keluarga kita, tetangga kita, dan amal kita. Maka nanti yang 2 kembali, ya, keluarga, tetangga kembali. Harta kembali, anak istri kembali, tetapi amal soleh yang akan mengikuti kita semuanya sehingga diberikan tanda dengan gelu kepalan tanah 3 buah atau 3 buah tanah ini menggambarkan bahwa nanti yang ikut dengan kita hanyalah amal soleh, hanyalah jariah kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dibebaskan dari semua musibah dan wabah, diberikan barokah kubur kalau nanti dipanggil, diberikan barokah hidupnya, diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qul bighfir wa anta khairur rahimin.